siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Ini Bu ya, datakan kami di sini. Kami mengadakan acara kegiatan coaching. Coaching ini adalah implementasi sebagai tindak lanjut pelatihan dari pengawas tentang program pengawas untuk kurikulum nasional. Oke Bu ya. Ya Bu. Insyaallah, Pak. Jangan tegang Bu ya, biasa Bu. Jadi kami ini Bu ya, sesuai dengan permen Dirjen nomor 3831 bahwa pengawas ini tugasnya satu sebagai pendamping kepala sekolah. Yang kedua sebagai mitra kepala sekolah. Jadi bukan sebagai pembina, bukan sebagai kami ini nak bina kepala sekolah itu bukan. Tapi bisa saja kepala sekolah itu apabila ada masalah WA pengawas atau pengebel pengawas, hubungi pengawas, sharing dengan pengawas, mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Oke ya, jadi itu Bu tujuan kami di sini. Ini Bu, SMP Pulau Lebar ini sudah berapa tahun berdiri? Kurang lebih sekitar 13 tahun. 3 tahun juga itu sudah lama Bu ya. Tapi Ibu di sini berapa tahun sudah? Baru masuk 5 bulan. 5 bulan berarti baru. Iya, Pak. Benar. Nah ini Bu, selama ini melaksanakan kurikulum apa Bu? Kalau selama ini pada dasarnya kami itu Pak masih belajar mandiri belajar. Kami itu masih menggunakan kurikulum K13, namun sudah menerapkan prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Untuk pendidikan bagaimana? Untuk pendidikan alhamdulillah masih bagus Pak. Kemarin itu kami baru sudah naik akreditasi sekolah juga dan alhamdulillah nilainya sudah naik Pak beberapa angka dari yang lama. Nah, ini Bu, masalah kurikulum Merdeka ini rencana Ibu ke depannya itu bagaimana? Oh ya, rencana saya ke depan kurikulum Merdeka ini kami juga, jadi Bapak sudah menyampaikan bahwasanya pengawas itu tugasnya udah tidak kayak pengawas zaman dulu gitu ya Pak. Kalau pengawas zaman dulu itu setelah membina mereka mensupervisi, Nah sekarang tadi Bapak menyampaikan bahwa pengawas itu lebih ke rekan kerja. Jadi kami sebenarnya dengan Bapak, karena Bapaknya orangnya welcome juga dengan kami kepala sekolah, walaupun tidak ada kegiatan seperti ini sebenarnya sudah sering dilakukan antara kami dengan Bapak. Kami pun kalau ada kendala selalu menghubungi Bapak dan nanya-nanya tentang gimana Pak kebijakan yang harus kita ambil, gimana Pak sebaiknya agar sekolah ini intinya lebih maju ke depannya kan. Kita sering ini dengan Bapak. Kendala Ibu di sekolah ini menanggapi keluhan guru ya? Untuk sekolah kami ini Pak, karena rondelnya cuma 5, terus gurunya lumayan banyak ya. Kalau untuk tenaga pengajarnya Pak itu lebih kurang 28 orang guru. Jadi saya itu agak kesulitan untuk mengatur jam mengajarnya karena di beberapa orang guru itu mereka sertifikasi Pak. Kalau guru sertifikasi itu mau dan mau dia mau 24 jam. Jadi kami nyetim itu untuk guru honor yang belum sertifikasi itu kebagian jam yang ada yang tidak linear Pak, dia dengan jam yang dengan jurusan dia dan jamnya pun tidak pajak 24 jam Pak. Nah, kalau Ibu melaksanakan kurikulum Merdeka, di situ kan ada yang namanya profil Pancasila. Iya. Nah, bagaimana Ibu mengatasi guru-guru yang tidak dapat melaksanakan profil Pancasila? Untuk guru yang belum melaksanakan profil Pancasila ataupun aksi nyata namanya Pak, aksi nyata itu kami selalu mensupport dan selalu memberikan
contoh-contoh dari sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkan itu, yang sekolahnya sudah bagus Pak, seperti nge-share video, nge-share link mereka agar guru itu nonton sebagai referensi mereka. Nah, seandainya Ibu melaksanakan kurikulum merdeka tahun depan 2024, kira-kira Ibu prinsip mengajarnya itu sudah ke arah siswa atau belum? Ya, intinya kalau kurikulum K13 ini Pak, kurikulum merdeka ini kan siswa itu senter yang digerakkan oleh gurunya. Siswa itu senter bukan berarti gurunya nyantai kan Pak. Intinya gurunya harus memikirkan gimana agar anaknya menjadi pusat pembelajaran. Oke Bu, itu saja. Jadi selanjutnya untuk memajukan sekolah ini apa kira-kira kesimpulannya? Intinya Pak, kami bekerja sama dengan segenap stakeholder yang ada di sekolah ini maupun bimbingan Bapak pengawas dan juga Bapak Korwil sekolah ini, dan juga dibantu oleh teman-teman pada dinas pendidikan ya, untuk sama-sama memperhatikan dan mendukung kegiatan yang ada di sekolah ini, dan kami kedepannya juga berusaha semaksimal mungkin agar membuat sekolah ini menjadi lebih baik. Ini saja jadi kedatangan kami sini hanya ingin menyampaikan bahwa kami melakukan coaching juga Bu, bukan berarti antara dari pengawas ke kepala sekolah. Bisa saja coaching ini kami dari pengawas ke guru, atau dari guru dari pengawas ke siswa. Kemudian sekolah juga boleh ada coaching dari kepala sekolah ke guru, atau dari guru ke dari siswa ke dari kepala sekolah ke siswa boleh, atau dari guru ke orang tua, atau dari guru ke siswa juga boleh. Oh iya, kalau izinannya ya Pak, di sekolah ini kan kami ada seorang guru yang dia ikut guru penggerak gitu Pak. Intinya dia punya pengetahuan lebih dibanding guru-guru yang lain mengenai perkembangan kurikulum merdeka ini. Jadi kira-kira ini kalau suatu saat saya minta tolong beliau untuk sekedar berbagi ilmu dengan kawan-kawan, bisa ya? Bisa. Justru itu boleh nama guru penggerak itu bukan istilah itu, dia itu guru bergerak. Ya. Jadi guru penggerak itu bukan ada bergerak di sekolah ini, sekolah itu. Ya. Jadi oleh guru tadi mungkin nanya nih, Pak, kenapa Bapak jarang masuk sekolahnya? Oh ini Bu, saya ada kegiatan ini itu. Sebagai saya ini sebagai guru penggerak. Artinya apa? Guru penggerak itu Bu, dia menggerakkan yang ada di sekolah dulu. Ya. Jadi bukan dia itu kemana-mana, bukan. Nah kalau dia kemana-mana itu artinya guru penggerak. Bukan penggerak ya, menggerakkan teman-temannya supaya Pak, ya. Misalnya ada masalah, silakan saja Pak buka PMN, nanti kami kita diskusi bersama. Ini saja Pak, kan Jadi ada mereka ini aja. Ada penerimaan CGP baru ya. Nah itu oleh guru yang ada di sekolah ini, dia memotivasi teman-temannya, teman-teman semuanya daftar, nanti saya bantu di mana kendalanya saya bantu. Kalau sudah seperti itu bagus, jadi artinya dia menggerakkan guru-guru yang diajaknya, dia sanggup gawe kenyo kalau ini dapat. Jadi seandainya ada masalah kalau biasanya ya dalam rapat. Jadi coaching ini sifatnya bukan pengawas guru, bukan pengawas kepala sekolah, bukan. Guru pun bisa. Atau misalnya guru itu ada keluhan, langsung ngobrol ke kepala sekolah, Bu, saya ada keluhan, masuk ke ruangan saya. Nah, ceritakan nanti, itu sudah coaching. Jadi apapun keluhan kepala sekolah ke pengawas, keluhan guru ke pengawas, itu salah satu coaching juga. Nah, jadi coaching itu kan bukan seperti coach ini ya. Nah, jadi kalau kami sekarang ini, kalau saya itulah sebagai coachnya, ibu sebagai coachnya, coach ibu ya. Coaching. Jadi COACHII. Nah, itu jadi saya coachnya, ibu coachnya, kegiatan kita ini namanya coaching. Nah, nanti seandainya ada keluhan lagi dengan guru, ya. Jadi ibu selaku kepala sekolah sebagai coachnya, gurunya coachnya. Nah, kegiatan tadi namanya coaching. Atau ibu nanti dengan siswanya coachnya. Ibu coachnya, kegiatannya namanya adalah coaching.
Nah, jadi kegiatan coaching ini Bu, itu untuk mencari masalah ataupun solusi. Solusi lah, lebih ke solusi ya Pak dengan Untuk kendala mengatasi yang ada. masalah. Jadi bukan pegadaian Bu ya, bukan. Jadi kita ini coaching, gitu. Jadi bukan pegadaian. Jadi pegadaian kan apa tuh motonya itu memecahkan masalah tanpa solusi kan, seperti itu. Oke Bu ya, itu Ya saja Pak, Bu. makasih. Oke, oke Pak. Jadi itu saja Bu, saya permisi Bu ya. Ya. Halo ya. Jadi kalau ada masalah,